Akan menjelaskan mengenai chapter 7 dan chapter 8 dari buku William Lee dan Diana Owens yang berjudul Multimedia Based Instructional Design. Bab 7 berjudul Task Analysis atau analisis tugas, dan bab 8 atau chapter 8 berjudul Critical Incident Analysis atau analisis pengalaman penting. Pada bab analisis tugas, kita akan membahas 3 hal, yaitu definisi, yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa, dan yang ketiga adalah proses dan prosedur analisis tugas. Selanjutnya, pada bab 8, yaitu analisis pengalaman penting, juga akan membahas 3 hal, yaitu definisi, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah prosedurnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang pertama dari bab 7, yaitu definisi analisis tugas. Jadi, apa yang dimaksud dengan task analisis atau analisis tugas? Analisis tugas merupakan penguraian atau pemecahan, atau kita bisa katakan sebagai membreakdown pekerjaan menjadi kewajiban dan tugas atau unit satuan yang di bawahnya atau yang di paling kecil. Nah, di bawah tugas ada unit-unit yang kecil lagi, yaitu menentukan knowledge dalam tugas tersebut atau pengetahuan dalam tugas tersebut, skill atau keterampilan, dan juga sikap yang harus ada atau harus dimiliki oleh pelaku kerja dalam melakukan tugas tersebut. Selanjutnya, mengenai teori belajar orang dewasa. Jadi ada 4 komponen teori yang merupakan ciri-ciri pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang pertama, yaitu relevansi. Jadi orang dewasa itu dalam belajar harus bisa menghubungkan informasi yang akan dipelajari dengan dunia nyatanya atau penerapannya. Yang kedua, yaitu komponen keterlibatan. Jadi, orang dewasa itu dalam belajar harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, tidak boleh pasif dan hanya menonton pengajar. Yang ketiga, yaitu pengendalian atas pembelajaran. Jadi, orang dewasa dianggap memiliki kemandirian untuk belajar dan tahu gaya belajarnya sendiri, seperti kapan waktu dia untuk belajar, di mana, dan posisi yang bagus untuk dia belajar. Yang keempat, yaitu situasi pembelajaran non-tradisional. Jadi orang dewasa membutuhkan kebebasan dalam belajar. Jadi masing-masing mereka mempunyai kecepatan dalam belajar, dan itu mereka sendiri yang akan mengaturnya. Selanjutnya, mengenai proses analisis tugas. Di sini ada 5. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan, lalu mengidentifikasi kewajiban di dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi semua tugas dalam kewajiban. Dan yang keempat, menyusun tugas. Terakhir, yaitu mendokumentasikan hasilnya. Nah, dari bagian tersebut, dapat kita ketahui bahwa job atau pekerjaan merupakan bagian yang paling besar yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Lalu, di bawah job itu ada kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab yang harus kita tentukan juga. Nah, di bawah atau di dalam kewajiban tersebut ada tugas-tugas yang harus diselesaikan guna menyelesaikan tanggung jawab tadi. Nah, di dalam tugas itu harus juga ditentukan apa saja knowledge-nya, apa saja skill-nya, dan apa saja sikap yang harus dimiliki atau dikuasai oleh si performernya. Bisa peserta didik atau bisa pengajar. Langsung ke langkah kerja atau prosedur dalam menganalisis tugas. Yang pertama, yaitu menentukan pekerjaan. Jadi, paling awal kita harus menentukan dulu jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan analisis kebutuhan kita. Ini contohnya adalah desainer pembelajaran. Nah, setelah kita tentukan pekerjaannya, yaitu desainer pembelajaran, yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban atau tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini kalau misalkan contohnya desainer pembelajaran, maka kewajibannya bisa berupa menentukan tujuan pembelajaran atau bisa juga memilih media. Dan pastikan bahwa setiap kewajiban itu terpisah atau berdiri sendiri dari kewajiban yang lain. Yang ketiga, setelah kita tahu pekerjaan dan kewajibannya, kita harus mengidentifikasi tugasnya. Jadi misalkan kewajiban memilih media tadi, jadi di dalamnya ada tugas, misalkan mencari cara mendesain media pembelajaran.
Nah, setelah itu kita tentukan lagi untuk selanjutnya yaitu KSA-nya atau knowledge, skill, sama attitude-nya. Kalau misalkan knowledge berarti apa yang harus kita ketahui agar bisa mendesain pembelajaran. Berarti kita harus mencari teori-teori desain media pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu menyusun tugas. Jadi kita harus menentukan hierarki tugas menurut kebutuhan, mana yang lebih penting, mana yang didahulukan, mana yang bisa diakhirkan. Nanti untuk kriterianya di tabel setelah ini ya. Selanjutnya untuk dokumentasi hasil. Jadi setelah kita berhasil menyusun tugas atau membreakdown semua pekerjaan dan kewajiban berupa tugas-tugas dan knowledge, keterampilan, dan juga attitude, kita harus mendokumentasikan hasil tersebut atau mencatatnya. Nah, ini merupakan contoh dari langkah-langkah menyusun analisis tugas. Jadi misalkan tadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalkan pekerjaannya desainer pembelajaran, berarti dia mempunyai kewajiban memilih media. Nah, tugasnya dalam pemilihan media, dia harus tahu cara mendesain media. Jadi dia harus menguasai pengetahuan mengenai teori mendesain media, seperti itu. Lanjut ke chapter 8, yaitu mengenai critical incident analysis. Jadi apa itu analisis tugas penting atau analisis pengalaman penting? Yang dimaksud analisis pengalaman atau kegiatan penting merupakan cara untuk memilah mana kegiatan yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Nah, ada 4 proses dalam menentukan atau menganalisis pengalaman penting, yaitu yang pertama, menentukan tugas, mengidentifikasi tugas-tugas penting tetapi bukan tugas inti. Selanjutnya, menentukan tugas yang akan diurungkan, dan yang terakhir, mendokumentasikan hasil. Oke, dalam menentukan tugas itu penting atau tidak, kita dapat memperhatikan 3 kriteria tersebut. Jadi yang pertama, seberapa sering tugas dilakukan. Semakin sering berarti tugas itu semakin penting. Yang kedua, tingkat keparahan konsekuensi untuk melakukan tugas. Jadi semakin tugas itu mempunyai konsekuensi kegagalan yang besar, berarti tugas itu juga dianggap penting. Yang ketiga yaitu batasan dalam pengkoordinasian pekerjaan, tugas, dan kewajiban. Jadi ada tugas-tugas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi tugas yang penting tetapi bukan merupakan tugas yang inti atau esensi. Nah, yang pertama, cirinya, tugas itu dilakukan hanya sesekali. Selanjutnya, untuk menentukan tugas yang akan diurungkan atau di-cancel, bisa ditentukan dari 5 kriteria tersebut. Yang pertama, jarang dilakukan. Yang kedua, tugas itu tidak penting untuk peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, yaitu mendokumentasikan hasil.